Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul amin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabi ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Parenting Sunnah TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Jalla wa ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan menjawab pertanyaan yang masuk. Di sini ada satu pertanyaan, yaitu dari grup yang diadmini oleh Akh Fatih ya. Assalamualaikum, izin bertanya, anak saya laki-laki umur hampir 4 tahun selalu mau ikut masjid. Tapi saya larang karena dia lari-lari dan ribut dan belum bisa disuruh tenang. Tapi saya takut nanti dia nggak terbiasa ke masjid. Apa yang harus saya lakukan? Syukron jawabannya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, kasus-kasus seperti ini sering kali kita dapati ya. Anak kita tentu adalah harapannya nantinya juga menjadi anak yang saleh, ataupun bagi perempuan itu salehah. Maka kita juga sudah harus membiasakan dengan pembiasaan-pembiasaan baik sejak kecil, mulai sering ke masjid dan seterusnya. Cuman dalam arti bukan berarti kita melepas begitu saja ya. Artinya kalau ke masjid kitalah yang mengkondisikan, misalkan di samping kita duduknya atau berdirinya samping kita, sehingga anak-anak itu tidak lari-lari di masjid sehingga membuat dongkol atau marah orang-orang DKM dan seterusnya. Ini juga tentunya tidak baik, dan orang-orang di sekitar juga akan melihat seolah-olah ini jadi pembiaran ya, hal yang tidak baik. Maka di sini kita harus mensinergikan ya antara membiasakan anak-anak untuk ke masjid dan juga membuat tetap nyaman ibadah itu, tetap khusyuk dan seterusnya. Karena bagaimana kita bisa akan meraih sholat khusyuk kalau dengan tenang saja masih sulit, apalagi ada ramai anak-anak, lari anak-anak. Nah, bukan berarti kita memang melarang total, tidak ya. Nah, ketika anak masih umur, apalagi usia baru 4 tahun, ya, kalau memang bisa diajak tenang dalam arti tidak lari-lari ya, khususnya dekat kita, kayak sebagaimana cucu Rasul SAW, Hasan dan Husain, meskipun sampai naik ke Rasulullah menjadi kuda-kudaan ya, seolah-olah Rasul jadi kuda-kudaan, itu tidak masalah seperti ini, tapi kan bersama Rasulullah, tidak lari-lari, tidak tawaf istilahnya, ya, tidak mengelilingi jamaah gitu ya, tawaf, puter-puter. Nah ini yang akhirnya jadi omongan orang, dan tentunya bukan berarti kita diam kalau seperti ini. Kita tetap respon dengan omongan orang dan memperbaiki, yaitu dengan menjaganya, tidak lari-lari dan seterusnya. Kemudian juga kalau bagi DKM-nya mungkin memang tidak seharusnya terlalu keras juga, karena kalau generasi kita tidak ada yang ke masjid, terus siapa yang akan melanjutkan kita tentunya ya. Nah makanya di sini perlu disinergikan saja, artinya tidak perlu sampai gontok-gontokan atau marah-marahan dan seterusnya, atau yang menjadikan istilahnya anak-anak lari dari masjid. Nah, perkara yang Anda lakukan ini sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Artinya kalau usia sekian kemudian tidak ke masjid tidak masalah. Karena Nabi memerintahkan anak sholat atau mulai latihan sholat itu 7 tahun. Nabi mengatakan muru auladakum bisolah wa hum abna'a sab'i sinin. Perintahkan anak sholat itu ketika usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukul mereka ketika mereka meninggalkan sholat, wahum abna'a asri sinin, ketika usianya 10 tahun. Nah, berarti di sini suatu yang mulai dibiasakan ke anak-anak kita itu, sebagaimana anjuran Nabi, adalah 7 tahun. Karena 7 tahun di sini kita lihat juga anak-anak biasanya secara umum global ya, bahwa anak-anak itu sudah mulai mumayyiz, memahami apa yang kita omongkan, dan dia pun menuruti gitu, menjawab dan bisa menjawab dengan jawaban yang sesuai yang diinginkan. Itu disebut dengan mumayyiz. Bahkan biasanya ada mumayyiz memang 5 tahun atau 6 tahun, tetapi secara global adalah 7 tahun. Makanya
baginda Rasulullah SAW tentu guru terbaik dalam masalah tarbiyah anak-anak kita, termasuk bahkan umat Islam secara umum, ya, bahkan umat dunia peradaban. Makanya beliau menganjurkannya itu ketika usia 7 tahun. Tapi kalau kita kemudian sesekali kadang mengajak ke masjid sesekali, tak masalah. Tapi jangan terus-terusan akhirnya dibiarkan main dan main gitu ya. Karena pembiaran mainnya ini juga akhirnya menjadi pembiasaan, berarti seolah-olah kita membiasakan buruk. Gitu loh yang jadi masalah. Nah, inilah yang jadi PR kita. Jadi boleh ke masjid tetapi jangan sampai ada pembiaran, ya, berkerumun dengan anak kecil yang lainnya. Enggak, ini bukan untuk nongkrong. Ini bukan tempat untuk istilahnya guyon-guyon saja, tidak. Tetapi ini tempat ibadah. Suatu yang perlu dipahamkan anak-anak kita. Karena sebenarnya masjid itu rumah Allah untuk zikrullah, tilawatul Quran, sujud, rukuk, begitu. Ya, sehingga ya memang agak sakral seolah-olah masjid itu. Makanya Umar radhiyallahu ta'ala anhu tatkala datang suatu kafil atau istilahnya orang-orang dari Taif, lalu kemudian bikin gaduh di masjid, khususnya Masjid Nabawi waktu itu, ya. Maka kemudian Umar memanggil dua orang ini. Min aina antuma? Dari mana kalian berdua? Umar menanyakan, dari mana kalian berdua? Lalu mereka mengatakan an-ana atau inna minat Taif, kami dari Taif. Apa jawab Umar? Lau annakuma min hadil Madinah la auja'tukuma. Andaikan kalian asli penduduk Madinah ini, niscaya akan aku pukul. Tentu di sini khitabnya kepada orang yang dewasa, orang yang sudah paham omongan dan pembicaraan. Tetapi inilah adab di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan untuk gaduh, rame. Kalaupun memang rame di kala-kala memang bukan untuk ibadah, misal digunakan untuk di dalamnya misalkan untuk latihan silat, tapi bukan momen waktu yang dimana untuk sholat, ya, atau rame orang sedang sholat, ya nggak masalah lah, iskal, ya. Tapi kalau orang lagi rame, kemudian orang lagi gantian sholat datang bergilir, apalagi banyak di sana rumah-rumah Allah yang notabene seolah-olah nggak pernah sepi dari pengunjung, maksudnya orang yang sholat hendak sholat terus. Nah ini di sini mungkin perlu artinya diatur, ya. Tidak sampai menjadikan gaduh sehingga orang yang sedang sholat terganggu. Jangankan mengganggu dengan gangguan istilahnya lari-lari dan seterusnya, ya. Yang sedang baca Quran saja disuruh untuk melirihkan bacaannya agar tidak mengganggu orang yang sedang sholat. Nah ini petunjuk Nabi SAW. Maka apa yang dilakukan Bapak, ya, atau saudara tentang anak-anak yang masih usia belia tidak masalah. Untuk sementara kemudian tidak ke masjid dulu, tapi dicontohkan di rumahnya mungkin bersama uminya, ya, atau mungkin saat sholat sunnah ikut sholat sama abinya. Abinya kan bisa sholat sunnah di rumah, ya, karena sebaik-baik sholat sunnah itu di rumah, ya. Karena jangan menjadikan rumah seperti kubur. Wala taj'alu buyutakum kubur, kata Nabi. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, yaitu mengosongkan rumah sunyi dari hal-hal amal ketaatan, dari baca Quran, dari sholat sunnah, sholat malam, sholat duha, ya. Ini kan harusnya banyak dikerjakannya di mana? Di rumah, ya. Jadi artinya banyak momen kita bisa masih memberikan pengajaran pada anak-anak kita, pembiasaan pada anak-anak, khususnya anak-anak yang masih di bawah usia mumayyiz, untuk kita didik membiasakan sholat, mengikuti contoh-contoh kita ikut sholat di rumah dalam arti yaitu sholat sunat sunnah kita, ya. Jadi nggak masalah. Jadi nggak perlu istilahnya terlalu khawatir berlebihan dalam bab seperti ini, ya. Insya Allah, apalagi kita ini masih di zaman pandemi, notabene sebagian orang masih berpendapat kalau khawatir atau takut berlebihan dengan tertular, maka dia juga masih boleh di rumah, sehingga dia bisa mengimami sholat bersama keluarganya, dan di sini dia bisa mencontohkan anak-anaknya untuk bagaimana tertib di dalam kondisi sedang sholat, ya. Sehingga nanti ketika keluar rumah seolah-olah dilepas pun siap untuk tertib, ya. Karena memang ya namanya anak-anak memang ketika sudah kumpul dengan temannya ya susah juga. Maka di sini butuh dibiasakan, ya. Nanti kalau disebut atau dibisikkan, nanti kalaupun ketemu temannya mohon istilahnya jangan lari-lari, ya. Dinasihati, intinya ada bekal lah, jangan sampai dilepas begitu saja. Ini yang keliru adalah ketika kita bawa anak kecil lalu kita lepas, seolah-olah anak sudah mampu mengendalikan diri. Nah ini namanya anak-anak, ya. Maka ma'asyiral muslimin, bijaklah di dalam mengambil sikap mendatangkan atau membawa anak ke masjid. Wallahu ta'ala wa alam bisawab. Semoga kita termasuk orang-orang yang yakni
tetap bisa mendidik generasi baik di rumah, di dalam rumah ataupun di masjid di mana saja. Semoga anak-anak kita termasuk anak-anak yang nantinya menjadi pemimpin besar umat ini, menjadi orang-orang yang menjadi pemimpin peradaban ya, dan termasuk orang-orang yang saleh salehah ya, sehingga bisa melahirkan generasi yang baik pula. Demikian wallahu taala wa a'lam bishawab. Al-afu minkum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.